Zulkifli, seorang seniman kota Binjai, Sumatera Utara, mengasah kreativitasnya lewat kreasi seni berbahan lilin. Menariknya, ia juga menggunakan bahan bekas sebagai perlengkapan tambahan. Zulkifli juga memberikan pelatihan gratis bagi pemuda sekitar, pemirsa. Selain mengenal sosok Zulkifli, reporter kami Grace Colin juga ikut belajar membuat kreasi seni berbahan lilin ini. Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, lilin tidak hanya sekadar dijadikan sebagai alat penerangan, namun juga bisa dijadikan sebagai kerajinan yang menarik loh, pemirsa. Tidak percaya? Ini saya tunjukkan ya, pemirsa. Wah, menarik sekali ya, pemirsa. Ini adalah kerajinan lilin buatan Pak Zulkifli, seniman dari Kota Binjai. Nah, Anda pasti pada penasaran dong ya, pemirsa, bagaimana caranya menyulap bahan lilin menjadi sebuah kerajinan yang menarik seperti ini. Yuk, ikuti saya. Zulkifli, ayah dari 4 anak ini, gemar menekuni kerajinan dari lilin. Kecintaannya pada lilin sebagai material kerajinan timbul saat ia berada di Jerman. Untuk membuat kerajinan lilin, ia berulang kali melakukan eksperimen agar bisa menghasilkan kerajinan lilin yang bagus. Tidak jarang, selama 10 tahun melakukan eksperimen, ia sempat berkali-kali gagal, hingga pada akhirnya ia menemukan cara dan formula yang tepat. Kini, kerajinan lilin Zulkifli digemari banyak orang, termasuk para tokoh-tokoh terkenal seperti YouTuber Mak Betty, Sandiaga Uno, hingga mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menariknya, ciri khas dari kerajinan lilin Zulkifli senantiasa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, seperti tanaman maupun barang bekas. Harga yang dibanderol untuk kerajinan lilin ini variatif, mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah. Kelebihan dari kerajinan yang terbuat dari lilin ini seperti apa, Pak Jo? Lilin ini filosofinya seperti ini, nanti dibuat seperti kayu. Kalau tidak dibilang lilin, ini seperti kayu. Orang tidak motong pohon, nebang pohon. Kalau seperti batu, tidak congkel gunung. Seperti tembaga, mungkin tidak ngapain-ngapain bumi. Itu filosofinya. Kali ini, saya ingin mencoba belajar membuat kerajinan lilin. Sebagai pemula, tentu saya membuat yang sederhana, pemirsa. Saya membuat kerajinan lilin berbentuk logo Dai TV. Pertama-tama, saya harus menggambar pola logo di atas styrofoam bekas. Kemudian memotong logo dengan pisau. Saya juga membuat alas penyangga agar logonya bisa berdiri, lalu masuk ke tahap pencelupan. Logo dari styrofoam bekas ini saya celupkan ke dalam lilin yang hangat, kemudian membiarkannya dingin. Setelah itu, saya mengulangi tahap ini hingga 5 kali. Atau hingga styrofoamnya tidak kelihatan lagi, pemirsa. Setelah itu, barulah logo styrofoam bekas berlapis lilin ini saya oles dengan cat warna emas dan saya celupkan kembali untuk memberi nuansa warna tembaga. Wah, hasilnya jadi keren ya, pemirsa. Wah, pemirsa, sudah jadi nih kerajinan lilin Dai TV milik saya. Wah, ternyata menarik juga ya, pemirsa. Membuat kerajinan lilin ini cukup dengan memanfaatkan barang-barang daur ulang yang ada di sekitar kita. Syamsul Agus adalah salah seorang pembeli kerajinan lilin Zulkifli. Ia sudah berlangganan kreasi lilin olahan Zulkifli sejak tahun 2015. Kini, sudah ada lebih dari 3 kerajinan lilin yang dibeli oleh Syamsul. Sebagian besar diletakkan di ruang kerjanya di sekolah. Mulai dari ukiran nama, ukiran tangan, pot bunga, hingga piala berbentuk simbol pramuka ini, pemirsa. Jadi yang punya Pak Jul ini, dia bukan hanya sebagai sebuah karya seni saja, tapi beliau ini memanfaatkan barang-barang limbah yang diproduksi kembali sehingga menjadi sebuah karya seni. Itu yang membuat saya lebih tertarik sebenarnya. Berarti kita ikut berpartisipasi lah mengurangi limbah. Selain membuat dan menjual kerajinan lilin, Zulkifli juga rajin membagikan ilmu membuat kerajinan lilin kepada anak-anak muda.
Tidak hanya kepada anak-anak muda di kota Binjai, Zulkifli juga membagikan ilmu kepada anak-anak muda di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, hingga Provinsi Aceh. Beberapa waktu lalu, Zulkifli menggandeng Kuartir Ranting dan Kuartir Cabang Pramuka Binjai untuk menyelenggarakan pelatihan membuat piala pramuka dari lilin dan barang bekas kepada anak-anak pramuka. Jadi saya sebagai orang tua yang punya anak, jadi saya juga tidak sanggup melihat anak di rumah saja selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Jadi saya buat ide supaya mereka juga muncul belajarnya lagi. Kalau dibiarkan, menurut saya akan menjadi generasi pengabdi sosial media. Itu sudah terjadi di keluarga saya. Dian Pratiwi adalah salah seorang pelajar di kota Binjai. Ini kali pertama ia mengikuti pelatihan membuat kerajinan dari lilin dan barang bekas. Ia berharap ke depannya akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari bahan daur ulang. Apa manfaat yang kakak dapatkan dari pengajaran keterampilan membuat kreasi dari lilin yang diajarkan oleh Pak Zulkifli pada hari ini? Sangat bersyukur punya ilmu kayak gini, dapat ilmu kayak gini, karena kan saya juga termasuk orang yang sering beli bahan-bahan yang seperti ini gitu kan. Tapi kan sekarang baru saya tahu gitu gunanya apa gitu kan. Jadi sangat bermanfaat sih bagi saya. Pak, terima kasih banyak Pak Zulkifli untuk ilmu dan ini juga pembelajaran pada hari ini Pak. Saya pamit dulu ya Pak ya. Sama-sama Bu, Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Wah pemirsa, ternyata membuat kerajinan lilin itu sangat seru sekali. Apalagi saya belajar langsung dari perajinnya, yaitu Pak Zulkifli. Dan semoga ilmu membuat kerajinan lilin pada hari ini bisa bermanfaat untuk saya maupun untuk para generasi muda. Dan tentunya Anda pemirsa juga dapat mencoba membuat kerajinan lilin ini di rumah. Hitung-hitung sambil menambah kreativitas, Anda juga bisa mendekorasi rumah. Selamat mencoba!